kasih teman-teman sudah hadir di acara kita malam ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Waktu dan tempat dipersilakan, Prof. Terima kasih, Rudi. Selamat malam, teman-teman semua. Kita ketemu lagi dalam acara Dui Mingguan kita. Kali ini kita membahas satu tokoh yang pasti sudah sangat dikenal, Friedrich Karl von Savigny. Dari namanya sudah bisa diidentifikasi, ini orang Jerman. Kita kasih anak judul Mencari Folk Guys. Coba kita kenali siapa dia. Savigny ini lahir di Frankfurt, di daerah Kekaisaran Romawi Suci. Jadi Romawi Suci ini tidak sama dengan Kekaisaran Romawi lama ya, yang klasik. Kita kenal kalau Romawi klasik itu ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Nah, ini lain. Ini Kekaisaran Romawi Suci ini adalah kekaisaran yang muncul kemudian hari, merupakan konfederasi dari berbagai kerajaan di daerah-daerah berbahasa Jerman. Kita tahu nanti kekaisaran ini bubar tahun 1806. Nah, saat itu Savigny sudah berusia 27 tahun ketika Kekaisaran Romawi Suci ini bubar ya. Nah, dia dari keluarga bangsawan, tapi ketika dia masih kecil, bapaknya meninggal, ibunya tidak lama kemudian juga menyusul ya meninggal dan dia dirawat oleh pamannya dari pihak ibunya. Nah, pamannya ini seorang yang punya perhatian besar terhadap dunia pendidikan sehingga mengajarkan banyak hal ke Savigny, termasuk kemampuan berbahasa Latin. Nah, dalam usia 16 tahun dia sudah masuk di universitas di Marburg. Jadi agak jauh ya Frankfurt dengan Marburg ini. Di kota Frankfurt waktu itu belum ada universitas yang terkenal, tapi di Marburg sudah ada. Nah, dia kuliah di sini. Dalam waktu 5 tahun dia menyelesaikan kuliahnya, dan ketika itu sudah langsung mendapat gelar doktor ya. Jadi agak berbeda dengan model perkuliahan yang kita kenal sekarang. Jadi ketika Savigny kuliah di Marburg itu sistem perkuliahan di sana itu sudah sangat efisien. Jadi orang yang punya prestasi bisa kuliah lebih cepat dan dia langsung bisa mendapat gelar doktor. Dia menulis disertasinya tentang hukum pidana sebetulnya. Kalau kita kenal dalam hukum pidana itu ada konkursus kan? Mungkin teman-teman masih ingat ada konkursus idealis, ada konkursus realis. Nah, kira-kira itu topik dari disertasi beliau. Dia sejak awal memang sudah senang dengan sejarah hukum. Nah, sejarah hukum ini tentu saja karena dia menguasai bahasa Latin, dasarnya sudah cukup bagi dia. Jadi dia cukup mendalami hukum Romawi ya. Nah, begitu dia lulus, dia langsung menjadi dosen di alma maternya di Marburg. Di masa-masa dia menjadi dosen di Marburg ini, dia melakukan perjalanan ke Prancis dan Italia. Di dua negara ini dia memperdalam lagi pengetahuan dia tentang hukum Romawi. Kalau di Prancis sebenarnya dia secara khusus juga mempelajari mengenai kodifikasi modern Prancis. Dan kita tahu pada zaman itu juga kodifikasi di Prancis ini sangat diapresiasi ya. Dan punya keterkaitan juga dengan hukum Romawi di sana. Jadi dia belajar juga banyak tentang literatur hukum Romawi dan hukum Prancis pada abad pertengahan. Lalu dia pergi ke Vatikan dan Napoli untuk mempelajari naskah-naskah yang tersimpan di berbagai perpustakaan di sana. Dan di sini dia tahu lebih mendalam lagi tentang sejarah hukum Romawi. Nah, sepulang dari Prancis dan Italia ini, dia kemudian bekerja di Universitas Landshut, ya, dan Würzburg. Tapi juga tidak lama ya. Baru kemudian ia mendapat tawaran untuk pindah ke Universitas Berlin. Jadi dia lebih dikenal sebenarnya sebagai representasi dari Universitas Berlin. Kita tahu di Berlin ini ada banyak tokoh ya. Salah satunya misalnya Humboldt. Ini orang yang banyak mempengaruhi pikiran-pikiran dia. Pada era yang sama sebetulnya ada Hegel. Teman-teman pasti tahu ya, tokoh idealisme Jerman itu Hegel ya. Itu juga hidup di era ketika Savigny bekerja di Universitas Berlin. Nah, karena keahliannya di bidang hukum Romawi, dia banyak sekali menulis naskah-naskah
buku-buku yang berjilid-jilid ya. Bukunya itu tidak sembarangan gitu. Satu topik itu bisa ditulis berjilid-jilid gitu. Dan dia punya reputasi yang luar biasa tentu saja. Bahkan kemudian diangkat menjadi Menteri Kehakiman di Kerajaan Prusia. Jadi Prusia itu salah satu kerajaan ya di daerah Jerman ketika itu. Jadi kita belum mengenal negara Jerman ya. Ini sebetulnya ada banyak catatan ya, ada yang mengatakan dia menjadi high counselor gitu. Tapi yang tepat itu sebenarnya Menteri Kehakiman ya di Prusia sampai dia kemudian mengundurkan diri ya, tahun 1848. Nah, di Prusia ini dia punya peran penting untuk melakukan reformasi hukum, termasuk melakukan modernisasi hukum perdata di sana. Nah, nanti kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Savigny di kerajaan Prusia ini mempengaruhi perkembangan dari hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Jerman, atau yang kita kenal dengan sebutan BGB itu. Oke, itu kira-kira. Nah, saya ingin kita coba pelajari sedikit tentang buku pertama ya, yang dia tulis begitu dia selesai mengerjakan disertasinya. Nah, kita tahu kalau disertasinya itu kan tentang konkursus dalam hukum pidana. Nah, dia kemudian menulis tentang hukum perdata kali ini. Nah, kita tahu bahwa Savigny ini lebih dikenal sebetulnya sebagai ahli hukum perdata. Tapi mendapat perspektif sejarah hukum gitu. Hukum perdata tapi perspektifnya dari aspek sejarah. Jadi buku ini ditulisnya dalam usia yang sangat muda ya, 24 tahun. Nah, disinilah dia menulis tentang ya, apa beda antara konsep kepemilikan fisik ala civil law dengan kepemilikan atau ownership model common law. Jadi dia sudah membanding-bandingkan seperti itu. Dan itu menarik kalau kita baca buku tentang hukum kepemilikan ini. Nah, kita akan tahu banyak nanti dia membedakan antara possession, detainer, tenant, constructive possession ya dalam bentuk common law, dia banding-bandingkan. Jadi model komparasi gaya Savigny ini sangat mendalam ya karena perlu referensi yang tidak sedikit gitu. Dan hasilnya kita lihat dia memang punya perspektif yang luar biasa gitu. Tidak lama kemudian dia juga menulis satu buku tentang sejarah hukum Romawi pada abad pertengahan. Nah, ini adalah buku yang banyak dipengaruhi oleh hasil kajian dia selama pergi ke Perancis dan Italia itu. Ini ada 6 jilid buku ini. Kalau Anda melihat ada ketujuh begitu ya, ini karena pada jilid yang keenam dipecahnya menjadi dua buku. Jadi ada jilid 6, 6A, 6B kira-kira begitu. Sehingga jumlahnya menjadi 7 jilid itu. Tapi sebenarnya hanya 6 nih, 6 jilid. Nah, di sini dia bercerita tentang banyak hal tentang bagian organik atau evolusi dari hukum Jerman itu. Dia membayangkan hukum itu adalah sesuatu yang bersifat organik ya. Organik itu artinya sesuatu yang hidup. Nah, disinilah sudah mulai ada kita mengatakan era ketika dia mencetuskan mazhab sejarah itu gitu. Walaupun dia seorang ahli sejarah tentu saja kita tahu, tapi dalam buku ini dia sudah mulai menekankan pentingnya kita memperhatikan dimensi sejarah. Sebenarnya kata folk guys itu dalam banyak kajian tidak dianggap sebagai kata-kata dari Savigny ya. Ada yang mengatakan kata ini dari Pukta. Pukta itu muridnya Savigny ya. Tapi nanti kita lihat ya. Kata apa sebagai pengganti dari folk guys yang kita artikan sebagai jiwa rakyat. Hukum itu harus berangkat dari jiwa rakyat. Nah, dia akan melihat di sini, di dalam buku ini, kesimpulan dari Savigny, hukum Romawi itu adalah hukum yang dapat dianggap sebagai cikal bakal dari jiwa rakyat hukum Jerman. Dan sudah berasimilasi mendalam dalam praktek hukum di Jerman. Nah, di sini dia akan mengatakan bahwa hukum itu adalah hasil dari sejarah hidup. Kalau hasil dari sejarah hidup berarti hukum itu produk budaya, bukan produk politik. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya. Kalau kita seorang penganut positivisme hukum, kita memandang hukum itu produk politik.
Tapi kalau kita menganut mazhab sejarah, kita akan berpikir hukum itu adalah produk budaya. Ada karya lain dari Syafiqni, sistem hukum Romawi yang berlaku saat ini. Dia menyebut begitu. Saat ini maksudnya hukum Romawi yang sudah berevolusi di era modern, era ketika dia hidup. Nah, ini juga bukan kerjaan mudah. Dia membuat ini selama 9 tahun ya. Dia menulis dengan konsisten, hasilnya ada 8 volume. Tapi kalau teman-teman lihat di sini jumlahnya menjadi 9. 9 itu karena ada satu jilid terakhir ini, yaitu indeks dari keseluruhan volume ini. 1 dengan 8, kemudian ada indeksnya. Indeksnya saja sudah satu jilid sendiri ya, tebal sekali. Nah, isinya ini menyajikan sistem hukum Romawi di masa lalu seperti apa gitu. Dan dia melihat bagaimana perkembangan historisnya dari waktu ke waktu, dan dia mengatakan ini adalah alternatif ilmiah terhadap kodifikasi hukum ala Prancis dan usulan kodifikasi Jerman. Jadi dia mengatakan bagaimana tradisi hukum Romawi itu mempengaruhi kodifikasi di Prancis, dan seharusnya seperti apa kodifikasi hukum di Jerman itu dibentuk nantinya. Jadi di sini dia sudah mengatakan tidak sama cara berpikir hukum ala Jerman dengan ala Prancis. Walaupun mereka berakar dari hukum Romawi dua-duanya. Itu gambaran dari siapa Syafiqni. Tapi saya ingin bercerita ke teman-teman bahwa kalau kita membaca cara berpikir Syafiqni, kita harus tahu juga konteks ketika Syafiqni hidup. Dia lahir kan 1779, meninggal 1861. Di era ini, negara yang bernama Jerman itu belum ada. Jadi belum ada negara nasional Jerman. Yang ada itu hanya Konfederasi Jerman. Konfederasi itu persekutuan dari negara-negara, ada yang kecil, ada yang besar ya. Biasanya berbentuk kerajaan semuanya gitu. Jadi Konfederasi Jerman ini kumpulan dari negara-negara yang punya budaya dan berbahasa Jerman. Banyak sekali, ada sekitar 39 negara. Nah, Kekaisaran Jerman sendiri itu baru diproklamasikan pada 18 Januari 1871. Jadi 10 tahun setelah Syafiqni meninggal, baru ada Kekaisaran Jerman. Sebelumnya Konfederasi Jerman. Nanti kita tahu bahwa ada tokoh yang mempersatukan Jerman itu namanya Otto von Bismarck. Nah, ini baru terjadi tentu saja lama ya setelah Syafiqni meninggal. Nah, di situ kita tahu bahwa cara berpikir Syafiqni ini dipengaruhi oleh cita-cita untuk menyatukan Jerman. Mengapa terjadi begitu banyak negara-negara kecil itu dianggap membuat mereka lemah? Karena lemah perlu ada penyatuan, ada pembangunan ekonomi, perlu ada perkembangan hukum yang membuat mereka merasa dekat satu sama lain gitu. Itu cita-cita yang tertanam ya di benak Syafiqni. Jadi kita bisa bayangkan cita-cita ini akan mempengaruhi cara pandang dia dalam melihat hukum. Kemudian tidak lama setelah dia menjadi seorang akademisi, ada satu tokoh yang bernama Anton Thibaut. Anton Thibaut ini dari Universitas Heidelberg. Jadi agak berbeda ya ininya cara pandangnya. Heidelberg ini lokasinya agak dekat dengan Prancis ya. Nah, karena agak dekat dengan Prancis, maka Universitas Heidelberg ini punya ide agar kodifikasi ala Napoleon itu dipakai di Jerman. Dan itu akan lebih cepat dilakukan jika kita cukup menerjemahkan saja apa yang sudah dibuat di Prancis. Udah, daripada kita repot-repot bikinnya lama, sementara gerakan kodifikasi itu sudah muncul di banyak negara di luar Jerman. Gitu. Loh, kenapa Jerman lama sekali gitu kita nunggunya? Udah bikin cepat aja. Kalau mau efisien, kita ikuti kode Napoleon. Nah, ini ditentang oleh Syafiqni. Syafiqni tidak menerima itu. Mengapa? Karena Syafiqni mengatakan Jerman itu tidak siap untuk mengikuti cara Napoleon. Untuk mengkodifikasikan hukum perdata mereka. Terutama menjadi isu di sini hukum perdata. Ya. Ada beberapa alasan. Tentu saja yang pertama karena hukum di Jerman masih sangat kacau ketika itu. Pluralisme hukumnya masih sangat tinggi. Di berbagai daerah itu masih campur aduk. Ada hukum lokal, ada peraturan kerajaan yang tumpang tindih,
Itu membuat bingung orang kalau tiba-tiba di-cut gitu dengan cara berpikir top down, pakai kodifikasi, itu membuat rakyat Jerman jadi bingung nanti. Idenya untuk membuat Jerman menyatu sih oke, tapi menurut dia cara seperti ini membuat Jerman menjadi justru tidak kuat satu sama lain, akan terjadi resistensi yang tinggi. Untuk itu dia mengajarkan bahwa hukum itu tidak boleh dibikin revolusi seperti itu. Hukum itu harus berevolusi. Intinya itu. Nah, ini adalah cikal bakal dari polemik yang panjang ya antara Anton Thibaut ini dengan Savigny. Ini adalah pamflet yang dibuat oleh Anton Thibaut ya, tahun 1814. Ini hanya pamflet saja, tapi kita tahu bahwa pikiran dari Thibaut ini, saya katakan tadi, menimbulkan reaksi besar di Jerman, dan tokoh utama yang menentangnya adalah Savigny. Ini adalah tanggapan dari Savigny terhadap pamflet itu. Dia menulis panjang sekali, sepanjang 162 halaman. Saya dapat sebetulnya monograf aslinya, bisa dibaca, teman-teman juga bisa searching, ketemu ya. Monograf yang dia buat untuk menentang pamflet dari Thibaut. Kalau pamflet Thibaut itu kan judulnya tentang perlunya hukum perdata umum untuk Jerman. Nah, dia balas dengan satu monograf judulnya tentang panggilan zaman kita bagi legislasi hukum. Terbit pada tahun yang sama. Jadi kita bisa bayangkan cepatnya dia menulis ya. Begitu ada pamflet, dia bikin satu monograf sepanjang 162 halaman. Nah, dalam buku inilah nanti kita akan ketemu kata-kata ini. Das Recht wird nicht gemacht, sondern es ist un mit dem Volke. Yang sering kita anggap sebagai slogan dari mazhab sejarah. Hukum tidak dibuat, melainkan ada dan tumbuh bersama masyarakat. Ada di monograf ini. Intinya dia sebetulnya mengatakan, saya bukan orang yang menolak kodifikasi, tapi tidak boleh kodifikasi yang cepat gitu. Jangan dibikin revolusi, bikin kodifikasi. Mengapa? Karena hukum itu hidup. Hukum itu seperti bahasa, dia hidup. Kan kalau kita tahu bahasa, kan bahasa itu akan mati kan bersama rakyatnya kan, yang penuturnya. Kalau penutur bahasa itu hilang, ya bahasanya juga mati gitu. Oke, gitu ya, itu yang pertama. Kalau mengikuti model Prancis, kita membuat hukum itu tidak alami gitu. Kita seperti mentransplantasi hukum dari luar, kita cangkokkan. Bagaimanapun juga kalau teman-teman tahu ya, kalau kita lihat ada orang mendonorkan organnya, kemudian dicangkokkan ke organ orang lain, ke tubuh orang lain, maka ada kemungkinan terjadi penolakan kan. Jadi tubuh si penerimanya itu belum tentu siap dengan transplantasi itu. Syukur-syukur iya, tapi kalau enggak itu fatal. Nah, hukum itu kira-kira kayak gitu juga. Jadi yang penting itu adalah gali dulu hukum yang hidup di masyarakat itu seperti apa. Dan itu perlu waktu. Jadi nggak bisa cepat. Nah, karena Savigny ini seorang yang luar biasa, reputasinya, kita lihat aja dia nulis buku aja berjilid-jilid seperti itu ya. Jadi sangat dihormati di era itu, maka pikiran Savigny ini membuat gerakan kodifikasi di Jerman itu relatif terlambat. Negara-negara lain sudah punya kitab undang-undang hukum perdata, tapi Jerman ini termasuk negara yang lambat gitu perkembangannya. Tadi ada kata-kata panggilan zaman ya, beruf. Pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan panggilan ini? Kalau kita baca di monograf ini, dia mengartikan panggilan itu sebagai tugas moral dan historis yang harus dipenuhi oleh generasi hukum pada masanya, pada masa dia hidup, demi perkembangan hukum yang sehat. Kira-kira gitu. Jadi panggilan itu adalah tugas moral dan historis. Jadi dia ingin membuat satu goresan seperti tinta emas gitu bagi generasi berikutnya. Nah, dia yakin bahwa setiap zaman itu ada tugas-tugas tertentu. Tidak terkecuali bagi kita ya, kita hidup di zaman sekarang, bergelut dalam bidang hukum, kita juga punya panggilan sebetulnya. Punya beruf ini. Punya tugas moral dan historis untuk mengisi apa? Goresan tinta kita terhadap dunia hukum kita gitu. Nah, dia yakin bahwa Jerman di awal abad ke-19 itu memang dalam tahap yang belum matang gitu untuk kodifikasi nasional. Tunggu dulu kata dia. Pelajari, pahami, gali dulu. Baru Anda bisa susun kodifikasi yang tepat. Nah, hukum modern itu apa?
Tadi kan panggilan bagi Jerman di era modern kan? Modern itu tidak sama dengan revolusioner. Jadi dia tidak mengidentikan modern itu dengan revolusi hukum. Seperti yang dilakukan oleh Prancis pasca revolusi Prancis tahun 1789. Dia menolak semangat kodifikasi yang seragam. Mengapa? Karena uniformitas dalam hukum itu mengabaikan tradisi historis sebenarnya. Hukum itu punya karakteristik yang berbeda. Mengapa? Karena kalau kita membuat hukum, kita harus memperhatikan adanya aspek-aspek evolusi sejarahnya gitu. Nah, hasil dari analisis dia, ini nanti akan banyak dikritik ya. Bahwa Jerman itu punya tradisi panjang yang bisa ditarik akarnya pada hukum Romawi klasik. Dan terus berkembang melalui interpretasi-interpretasi oleh para glosator, postglosator, dan sebagainya. Ya. Dan ada adat lokal Jerman di sini. Ada transformasi sosial sepanjang abad pertengahan dan Renaissance di Jerman. Kondisi ini terjadi di negara lain, tapi aspek bahasa dan budaya Jerman yang khas itu membuat keunikan sampai di era modernnya gitu. Jadi kita bisa bayangkan kemungkinan Prancis punya akar yang sama, tetapi Vogtgesnya tidak sama. Akar Romawi klasiknya mungkin sama, tapi perkembangan evolusinya tidak menunjukkan arah yang sama gitu. Jerman punya keunikan, jadi dia menolak. Dan tentu saja ini bukan penolakan penolakan asal tolak gitu ya, tapi kan dia pergi ke Prancis untuk meneliti ini. Ini kira-kira kalau saya petahkan ya, perbedaan tentang polemik dari Thibaut dengan Savigny. Jadi masa sejarah itu dapat kita lihat dari perdebatan ini ya. Perdebatan dari dua orang ini, dari Thibaut dan Savigny. Jadi kalau Anda ada di area ini, di area sebelah kanan ini, kolom paling kanan ini, Anda penganut mazhab sejarah. Tapi kalau Anda ada di sebelah kiri ini, kolom yang Anton Thibaut ini, Anda penganut kodifikasi hukum. Kira-kira kita bisa bayangkan gerakan kodifikasi itu mencerminkan cara berpikir positivisme hukum, kira-kira begitu. Ya, jadi ada waktu bisa dibaca ya. Sekarang kita mencoba untuk masuk ke kritik kita terhadap Vogtgeist. Ya. Ada pertanyaan begini, kalau kita bicara tentang jiwa rakyat itu bagaimana bisa kita telusuri ya? Kalau kita menjadi ahli hukum, bagaimana caranya kita bisa benar-benar mengetahui Vogtgeist itu apa, isinya apa? Kan bisa jadi kita ngaku Vogtgeist, tapi sebenarnya itu hasil dari utak-atik para elit aja. Ngaku-ngaku aja itu Vogtgeist gitu. Padahal sebenarnya itu akal-akalan dari pembentuk undang-undang, bisa jadi. Dan rakyat menerima. Apalagi kalau suatu bangsa sangat pluralistik ya. Misalnya seperti kita di Indonesia ini. Benar nggak kita punya satu jiwa rakyat yang sama? Dari Sabang sampai Merauke gitu. Jangan-jangan ini hanya sesuatu yang retorika romantik gitu. Nggak benar-benar real, tapi konsep-konsep yang mitos begitu. Nah, kalau Thibaut tentu saja mengatakan kalau Anda bicara Vogtgeist, Anda harus berbicara dengan konsep yang terukur. Kalau tidak bisa diukur, itu nggak rasional, nggak logis. Ketika membuat kodifikasi, kodifikasi itu bentuk untuk merasionalkan hukum kan. Jadi jangan menggunakan konsep-konsep yang kabur seperti Vogtgeist ini. Nah, Savigny tentu saja punya pembelaan ya terhadap cara berpikir dia. Dia punya prinsip metodologisnya seperti apa dijelaskan. Hukum itu mencermin kebiasaan sejarah jiwa rakyat itu dia tunjukkan dalam sejarah juga terjadi itu sebenarnya. Makanya dia di awalnya kan coba kita perhatikan dia membedakan antara civil law dengan common law dalam hukum kepemilikan. Dia tunjukkan dengan Vogtgeist yang berbeda antara civil law dan common law itu mempengaruhi perkembangan hukumnya, termasuk konsep-konsep kepemilikannya sendiri berbeda. Bagaimana civil law itu ternyata lebih konseptual cara berpikirnya, tapi common law lebih pragmatis misalnya. Itu dipengaruhi oleh Vogtgeist. Itu ditunjukkan oleh Savigny. Kira-kira begitu ya. Memang Savigny ini tidak secara tegas memberi tolak ukur apa itu Vogtgeist. Bagaimana mengidentifikasi dan mengukur dia tidak tunjukkan. Jadi tidak ada indikator-indikator empiris di dalam pikiran-pikiran dia. Tetapi seorang muridnya yang bernama Puktah ini mencoba menawarkan bagaimana cara
mengukur Vogt-Guys, yaitu dengan melihat hukum kebiasaan dan praktek peradilan. Lalu lihat dokumen-dokumen historis adat lokal dan bagaimana rekonstruksi dalam pola pikir rakyatnya. Jadi ada semacam penelitian empiris yang bisa dilakukan dan bisa kita telusuri menurut dia jejak itu. Nah, kita bisa tahu bahwa cara berpikir ini tidak lebih terukur juga. Kadang-kadang juga tergantung siapa yang meneliti ya. Jadi ada dimensi subjektivitasnya juga tinggi. Ketika kita mengatakan misalnya, kita bandingkan saja, kalau teman-teman membayangkan Indonesia itu Vogt-Guys-nya apa? Kalau mau disebut Pancasila misalnya, bagaimana yang mengukurnya bahwa masyarakat di suatu daerah itu betul-betul Pancasilais gitu. Dan karakter Pancasilaisnya juga ada di masyarakat yang lain. Seperti apa cara mengukurnya? Sehingga kita bisa mengatakan masyarakat Riau yang ada di Indonesia dengan budaya Melayu misalnya itu tidak sama dengan masyarakat Melayu yang ada di Malaysia misalnya. Karena kita Pancasila, mereka bukan Pancasila. Misalnya seperti itu. Nggak mudah kan untuk melihat itu. Sehingga akhirnya pembelaan terhadap Syafiqni ini juga oleh banyak penentangnya itu dianggap juga kabur. Jadi kita mengatakan konsep Vogt-Guys ini merupakan konsep kunci dalam mazhab sejarah, tapi sekaligus menjadi titik lemah terhadap serangan orang dalam pemikiran mazhab sejarah. Ini biasa ya kalau dalam filsafat ya. Misalnya Grundnorm dalam pikiran Hans Kelsen itu menjadi konsep kunci. Kekuatan sekaligus kelemahan dari teori-teori dia. Itu dialami oleh Syafiqni juga dengan mazhab sejarahnya. Nah, kita lihat kalau saya gambarkan, kira-kira gambaran seperti ini. Jadi yang sebelah kanan ini penentang Syafiqni, kalau yang pendukung Syafiqni kira-kira yang sebelah kiri gitu ya. Jadi saya gambarkan di sini, si pendukung Syafiqni mengatakan, ya Vogt-Guys itu sesuatu yang dirasakan dan dihayati melalui studi sejarah dan pengamatan mendalam terhadap masyarakat dan hukumnya. Walaupun itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Jadi tidak bisa juga diukur dengan uji ilmiah. Tapi kita percaya itu dirasakan dan dihayati melalui studi-studi sejarah dan pengamatan. Nah, kalau ini kan bilang, ya Anda kan terlalu romantis, konservatif, tidak praktis menghadapi tuntutan modernisasi hukum. Kira-kira gitulah ya, cara berpikir dua kelompok antara yang mendukung dan menentang. Nah, kita coba untuk mencari apa sih sebetulnya sisi-sisi positif dari pemikiran Syafiqni yang bisa kita konfirmasi. Jelas kalau kita menganut mazhab sejarah, kita akan menghargai tradisi dan identitas nasional. Jadi jiwa nasionalis kita itu terbangun melalui mazhab sejarah. Yang kedua, kita menghindari hukum yang kaku, hukum yang ahistoris. Ahistoris itu yang terputus ya dari sejarah gitu. Mazhab sejarah itu kan berangkat dari bawah ya. Dari bawah itu maksudnya dia bottom up begitu. Berarti partisipatif. Kita yakin bahwa kalau Anda penganut mazhab sejarah, tidak ada keraguan bahwa hukum itu secara sosiologis sudah pasti berlaku. Anda jangan pusing dengan keberlakuan sosiologis. Legitimasinya itu pasti sudah ada secara sosiologis. Itu keuntungannya. Kemudian pemikiran Syafiqni ini membuat studi sejarah hukum itu menguat begitu. Orang belajar hukum sekaligus belajar sejarah sebetulnya. Sehingga mazhab sejarah itu mempunyai kekuatannya di aspek itu. Kita tidak akan berdebat dari sisi itu kepada orang-orang penganut mazhab sejarah. Dia tahu betul bagaimana perjalanan evolusi dari suatu hukum. Anda kalau tidak suka sejarah, Anda tidak akan mungkin menjadi penganut mazhab sejarah. Anda harus tahu ceritanya. Bagaimana misalnya hukum adat ini berlaku dan harus dipertahankan itu bukan karena sisi romantisme aja, tapi Anda harus bisa menunjukkan mulai munculnya kapan, siapa pendukungnya, itu harus digali ya. Dan kalau bisa Anda pelajari dengan bahasa-bahasa kunonya sampai ke sana. Nah, berikutnya keuntungannya kalau Anda melihat pemikiran dari Syafiqni, dia merupakan penyeimbang yang baik dari rasionalisme ekstrim.
berpikir rasional yang terlalu ekstrim itu nggak bagus dalam hukum. Itu seringkali juga kekanak-kanakan, cara berpikir rasional itu. Apalagi yang ahistoris tadi. Sudah kekanak-kanakan, pengen rasional tapi ekstrim gitu, itu pasti akan tercerabut juga. Karena ilmu kita itu ilmu yang unik gitu ya. Nah, berikutnya, kalau Anda penganut mazhab sejarah, Anda kan tidak mau buru-buru kalau membuat hukum. Apalagi kodifikasi. Kodifikasi itu kitab undang-undang, tuh. Hukum itu dikitabkan. Anda harus tahu bahwa kodifikasi itu hanya menyentuh hukum-hukum yang dasar ya. Perdata, pidana, dagang, gitu. Atau hukum acaranya. Itu hukum-hukum yang dasar, bukan hukum sektoral. Karena itu perlu pemikiran yang panjang. Perlu persiapan lama. Nah, aspek sejarah tidak boleh dihilangkan. Dan kita tahu kalau Anda penganut mazhab sejarah, Anda pasti menghargai pluralisme hukum. Bukan punya kecenderungan unifikasi cara berpikir mazhab sejarah ini. Jadi kita bisa membayangkan kalau Anda seorang pendukung eksistensi hukum adat, harusnya Anda penganut mazhab sejarah. Bukan penganut positivisme hukum. Jadi ini relevan untuk masyarakat yang plural dan masyarakat yang transisional. Nah, di sini catatan kelemahan sebetulnya nanti kita akan lihat ya, kata-kata transisi ini. Mengapa? Karena mazhab sejarah lahir di era ketika Safigny melihat Jerman dalam masa transisi. Lihat, ini sisi-sisi kelemahan ya. Tadi kan ada sisi kelebihannya gitu, yaitu sangat abstrak gitu. Vogts itu abstrak, elitis justru. Nah, ini kan agak kontradiksi. Tadi kan kesannya seolah-olah dia partisipatif ya. Tapi orang bisa menuduh elitis, tidak demokratis. Mengapa? Karena Vogts itu pasti hasil rancangan dari tafsir para elit. Sama seperti Pancasila misalnya, digali oleh siapa? Kan tidak bisa semua orang menggali Pancasila, pasti digali oleh para elitis. Atau kalau kita menunjuk Bung Karno itu tokoh elit sebetulnya kan dalam sejarah hukum Indonesia. Mazhab sejarah juga menutup ruang perubahan yang cepat. Kalau kita ingin cepat-cepat ngajak orang mazhab sejarah nggak bisa. Dia diam. Diam dalam arti dia menunggu gitu ya. Menunggu hukum itu berkembang. Dia tidak aktif. Dia lebih seperti menerima kondisi, mengikuti era masyarakatnya seperti apa pergerakan. Dinamika masyarakatnya itu diikuti. Kalau masyarakatnya dinamis, dia ikut dinamis. Kalau masyarakatnya kurang dinamis, dia juga kurang dinamis. Jadi tidak bisa cepat. Kita jangan berpikir law as a tool of social engineering kalau kita penganut mazhab sejarah. Kita pasti berpikir hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat. Hat rehing after the feiten an. Itu mazhab sejarah seperti itu cara berpikirnya. Nah, yang berikutnya orang mengatakan mazhab sejarah itu sepertinya menganggap sejarah itu seperti by process. Ada kemungkinan dia by design. Kan bisa aja sejarah itu ditentukan oleh pemenang kan? Siapa yang membuat sejarah? Ya, history is created by the victor. Si pemenang. Jadi konflik-konflik yang ada di masyarakat itu seringkali terjadi dan pemenangnya itu akhirnya menentukan arah sejarah. Berikutnya, kecaman kita tadi hampir sama ya, bahwa ini hanya berlaku untuk masyarakat yang sangat pluralistik. Ketika masyarakatnya homogen, kemungkinan tidak cocok nih. Dan rentang terhadap manipulasi ideologis. Sebab Vogts tadi saya katakan, ujung-ujungnya adalah hasil dari kreasi para elit tadi, dan ideologi-ideologi bisa masuk di situ. Kita tahu nanti hukum Jerman itu di era Perang Dunia Kedua akan banyak terpengaruh oleh ideologi Nazi, misalnya kita tahu ya. Fasisme muncul. Bayangkan kalau Safigny dianggap berhasil untuk menanamkan jiwa rakyat Jerman,
harusnya tidak ada pengaruh ideologi itu muncul dan kemudian bisa membius masyarakat Jerman ketika itu. Demikian mudah. Jadi dengan kata lain, ada saja anggapan bahwa eh, tidak seperti itu bayangan kita terhadap hukum di Jerman. Oke, nah ini adalah kata-kata yang saya ingin ulang dari tulisan di buku ini ya, di monograf itu, halaman 14 sampai 15 kurang lebih ya. Ya, tergantung cetakannya sebetulnya. Tahun 1814 itu cetakan yang masih yang pertama, di situ tidak digunakan kata Volksgeist, tapi yang ada Volksglauben. Volksglaube itu kepercayaan rakyat atau keyakinan kolektif. Jadi sebenarnya kata Volksgeist itu kemungkinan munculnya dari hasil penamaan oleh orang yang mempelajari pemikiran-pemikiran dari Safik ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa masuk ke sesi diskusi. Silakan, Rudi. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Oke, bagi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan, bisa diketik di chat atau ada yang ingin open mic juga silahkan. Ya ini Prof, kalau nggak salah tadi disampaikan bahwa sebenarnya tradisi hukum Romawi klasik itu juga diterima juga oleh Ponsafik di waktu zaman beliau hidup itu. Tetapi kenapa kemudian dia tidak mau menerima kodifikasi Kode Napoleon, padahal sama-sama akarnya itu adalah dari hukum Romawi, ya. Padahal sama-sama dari hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri diterima sebenarnya dan dianggap sebagai secara evolusi ya, dianggap merupakan juga tradisi atau budaya Jerman juga, walaupun itu sebenarnya pengaruh dari Romawi. Nah, yang membedakan apa itu? Kenapa dia Kode Napoleon ditolak? Kodifikasi Kode Napoleon tolak, tapi Romawi klasiknya itu diterima gitu. Gimana, Bro? Kita langsung ya, Rudi ya. Ya, silakan, Prof. Ya. Sebenarnya akarnya bisa sama. Kita harus membayangkan bahwa Kekaisaran Romawi itu luas sekali. Dan itu bisa terbukti ketika Romawi kolaps, negara-negara baru kan muncul. Munculnya awalnya dari bangsawan-bangsawan yang menguasai banyak tanah yang luas kan. Makanya jangan heran negara-negara pasca Romawi itu, kita ngomong Romawi klasik ya, kan seringkali ada kata land ya di belakangnya ya. Bagaimana negara itu dikaitkan dengan luasnya tanah yang dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Negara-negara yang muncul, negara-negara baru itu sudah menerapkan hukum Romawi yang sudah berbeda dengan hukum Romawi asalnya. Kita tahu nanti pada sekitar abad ke-11 dan 12, di era ketika negara-negara pecahan dari Romawi klasik ini ingin mengadakan hubungan dagang dan sebagainya satu sama lain, mereka mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Karena sudah mulai jauh dari tradisi aslinya, hukum Romawi yang klasik itu, Imperium Romawi. Jadi hukum Romawi itu pernah sekian ratus tahun itu ditinggalkan. Muncul akhirnya apa? Hukum-hukum yang dibentuk oleh kerajaan-kerajaan itu sendiri. Mereka hukum-hukum lokal itu udah mulai muncul lagi. Apalagi dengan bahasa yang berbeda-beda. Prancis dengan Jerman kan bahasanya udah beda. Walaupun dulu sama-sama dikuasai oleh Imperium Romawi klasik itu. Jadi akarnya sama tapi evolusinya berbeda. Sehingga ketika ada gerakan untuk menyatukan hukum itu dengan gerakan kodifikasi yang sama ya, dengan meniru kodifikasi Prancis, itu seperti memotong gitu ya, memotong tradisi Jerman sendiri. Itu yang saya sebut dengan transplantasi hukum itu. Tadi saya mengatakan era abad ke-11 dan 12 saja sudah mulai kacau. Kita tahu ada satu universitas yang sempat kita singgung dalam beberapa diskusi beberapa minggu yang lalu, Universitas Bologna, kan saya pernah cerita. Di situ ada tokoh namanya Irnerius kan. Irnerius itu kan dianggap sebagai pembentuk tradisi hukum barat modern. Jadi kita bisa bayangkan abad ke-11 12 saja sudah demikian pluralistisnya hukum itu sehingga orang berbondong-bondong kalau ingin belajar hukum harus ke situ sebagai kiblatnya belajar hukum. Universitas zaman dulu itu ada
semacam kiblat keilmuannya ya. Jadi Anda kalau belajar hukum harus ke Universitas Bologna. Kalau belajar teologi harus ke Paris begitu. Kalau kedokteran gimana lagi? Seperti itu. Nah, belajar hukum harus ke situ. Mengapa? Karena mencari ahli yang menguasai hukum Romawi itu sudah susah. Bahkan bahasa Latin itu bukan lagi bahasa yang hidup. Kan banyak bahasa yang indah-indah tapi tidak menjadi bahasa yang hidup, ya. Bahasa Latin termasuk bahasa yang mati sebetulnya. Masih dipakai di Vatikan, misalnya kita tahu ya kalau Paus pidato pakai bahasa Latin gitu, tapi tidak menjadi bahasa keseharian orang. Sama dengan bahasa Sanskerta lah kalau di dunia timur kan. Itu bahasa yang indah tapi kemudian bahasa yang mati. Nah, dari sisi bahasa saja sudah tidak populer. Padahal hukum itu hidup seperti organ mengikuti bahasa kan. Kalau bahasa itu penuturnya mati, hukumnya ikut mati. Kira-kira seperti itu yang terjadi pada hukum Romawi. Jadi kalau ditanya kenapa ada penolakan, ya karena di tengahnya itu nggak muncul gitu ya. Awalnya sama, tapi masa transisinya sudah berbeda. Membuat tidak bisa langsung bisa ditransplantasi. Baik, terima kasih Prof. Baik, ada beberapa nama yang sudah angkat tangan. Salah satunya Pak Amir, silakan Pak. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali Prof materinya kali ini tentang Ponsa Fikni. Jadi saya memulai dari mungkin persamaan dulu antara latar belakang Jerman tadi dengan Indonesia yang plural. Hukum adat kita itu lahir dari bumi kita sendiri, kira-kira begitu, bukan hukum yang diimpor dari luar atau dikodifikasi. Namun di Indonesia itu cenderung setelah hukum Belanda itu berlaku, cenderung hukum adat kita kan terpinggirkan, tidak diakui. Namun belakangan melalui KUHP baru itu kemudian dihidupkan kembali, tapi menurut saya masih setengah hati. Menurut tanggapan Prof, kira-kira Indonesia saat ini kedudukannya seperti apa? Apakah masih sangat positivistik atau kita sudah mulai menerapkan aliran sejarah misalnya seperti yang kita bicarakan saat ini? Terima kasih. Ya, Pak Amir, terima kasih. Safikni ini kan ahli hukum perdata, walaupun dia disertasinya tentang hukum pidana. Jadi sebetulnya kodifikasi yang dia bahas itu kodifikasi di bidang hukum perdata. Mengapa? Karena hukum perdata itu memang punya potensi untuk pluralistis yang tinggi sekali. Nah, itu terjadi di Indonesia juga. Kita tahu KUH Perdata kita itu kan berlaku sejak tahun 1848 kan. Nah, di Belanda sendiri dia berlakunya 1838. Jadi, ketika asas konkordansi itu mau dipakai untuk negara-negara jajahan Belanda, dia butuh waktu 10 tahun loh. Jadi pikirannya Safikni ini sebenarnya mempengaruhi pola pikir orang Belanda juga. Kita tahu ada banyak tokoh kan di era itu yang menganggap bahwa hukum rakyat itu juga harus dihormati di area hukum perdatanya. Ada perdebatan bagaimana meresepsi hukum agama misalnya, kebenturan hukum adat itu seperti apa. Banyak teori-teori yang kita sudah tahu. Nah, itu menunjukkan ada polemik yang sama di Indonesia terkait bagaimana kita harus menyejajarkan hukum-hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa masa transisi itu kita rasakan di era-era ketika gerakan kodifikasi itu masuk ke dalam konteks sistem hukum kita. Di satu sisi kita sudah menyadari ada kemungkinan ketegangan itu antara berbagai macam jenis hukum itu. Tetapi tetap saja ketika sistem hukum itu ingin dimodernisasi, pikiran-pikiran pragmatis itu kan muncul. Kita tidak bisa membiarkan misalnya terjadi konflik dalam hukum kan. Hukum antar tata hukum itu kan mencoba menawarkan bagaimana menyelesaikan konflik itu. Ada hukum antar tempat, ada hukum antar waktu, ada hukum antar golongan, hukum antar agama. Kita kenal dulu ya kalau kita belajar hukum antar tata hukum. Bahkan ada hukum antar tata hukum eksternal yang kita sebut dengan hukum perdata internasional. Intinya semuanya itu adalah hukum-hukum yang mengatasi konflik di antara rezim-rezim hukum yang ada. Nah, itu harus diselesaikan. Nah, ketika harus diselesaikan berarti ada satu area hukum yang menjadi penengahnya gitu, penengah konfliknya. Ujung-ujungnya kita harus serahkan itu ke lembaga negara kan untuk menyelesaikan itu. Dan ketika negara sudah memutuskan, dia ingin ada kesatuan pandangan. Mulailah akhirnya
tadi uniformitas dimunculkan, keseragaman berpikir diperkenalkan. Karena tadi saya katakan hukum-hukum yang mendasar itu paling banyak dijadikan acuan, akhirnya pikiran praktis tadi udah kita kodifikasikan saja. Itu akhirnya akan muncul. Jadi saya katakan bahwa kodifikasi itu sesuatu yang kondisi sine qua non ya untuk hukum modern gitu. Yang dilakukan oleh mazhab sejarah kan tidak ingin buru-buru. Nah, pertanyaan kita 10 tahun KUH Perdata kita 1838 di Belanda, 1848 itu diberlakukan di ini sudah cukup nggak untuk membuat transisi itu mulus gitu. Kenyataannya kan enggak. Kita tahu ada banyak sekali semacam excuse ya untuk tidak pakai untuk golongan masyarakat ini dan sebagainya di dalam KUH Perdata kita. Itu menunjukkan bahwa pluralisme hukum itu tidak bisa ditembus hanya dengan satu kodifikasi. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita bicara KUH pidana lebih-lebih lagi, itu baru tahun 1915 kalau nggak salah itu, saya dikoreksi ya kalau saya salah ya, itu mulai berlaku di Indonesia. Nah, pertanyaannya tadi soal kondisi sekarang, kita itu lebih punya kecenderungan positivistis atau tidak gitu, atau ada tempat nggak bagi mazhab sejarah? Saya kira mazhab sejarah ini tetap mempunyai daya tarik tadi ya untuk kita pegang, tetapi kita jangan mengikuti gaya ekstrim si Safikni ini gitu. Kalau Safikni kan ekstrimnya folk gas gitu dijadikan sebagai tolak ukur, akhirnya akan muncul justru ketegangan-ketegangan saya pikir yang membuat kita menjadi justru tidak rasional gitu. Ada keinginan kita untuk membuat hukum itu lebih partisipatif, tapi bisa jadi itu menjadi jebakan. Itu yang kita khawatirkan kalau kita berpegang hanya sekedar mazhab sejarah, tapi tidak ada penelitian mendalam tentang sejarahnya sendiri. Jadi coba-coba historis, tapi sebenarnya ahistoris. Itu yang terjadi. Saya ambil contoh misalnya, kita menganggap kita perlu bikin perda misalnya. Asumsinya ini adalah kearifan lokal gitu. Bikin perda. Tapi setelah kita lihat-lihat ini kok malah perda ini hanya mainan aja. Menguntungkan satu kelompok tertentu hanya untuk memanjakan konstituennya untuk sementara gitu. Tapi sebenarnya tidak aspiratif juga gitu. Dipertanyakan rasionalitasnya apa? Kenapa dibikin kayak gitu aturannya? Misalnya bagi wanita dilarang untuk berpergian kalau sudah lewat jam berapa gitu. Itu pernah ada perda tuh. Bunyi begitu. Katanya itu kearifan lokal gitu. Ya kita pertanyakan di mana rasionalitasnya ya. Bukannya membuat daerah itu lebih aman, tapi justru melarang masyarakat untuk keluar karena dianggap tidak aman. Jadi membuat aturan yang populis gitu, tetapi sebenarnya semu. Karena tidak berangkat dari penelitian. Nah, ini kan harus ada penelitian. Kalau saya katakan mazhab sejarah itu bukan mazhab yang simpel gitu. Itu mazhab yang sulit. Para eksponennya itu harus senang dengan sejarah. Punya kemampuan untuk paham. Kalau Anda penganut masyarakat adat, Anda pendukung masyarakat adat, harus benar-benar Anda paham masyarakat adat itu. Anda harus gali, Anda kalau bisa tinggal di situ sekian lama dan mengenal betul tradisi masyarakatnya, cara berpikirnya seperti apa. Sehingga yang disebut dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu betul-betul mendalam pemahamannya. Yang kita khawatirkan kan itu membuat tadi kemandekan dari cara berpikir kita. Kita ingat bahwa hukum itu dibuat salah satunya itu ada keinginan kita untuk menjadikan dia sebagai social engineering, a tool of social engineering. Undang-undang di era modern itu sesederhana apapun undang-undangnya, dia punya dimensi untuk merekayasa masyarakat. Pasti. Kan kalau kita membuat undang-undang, kita ingin undang-undang itu punya daya dorong untuk mengubah masyarakat yang semula tidak tertib jadi tertib misalnya. Kita bikin undang-undang lalu lintas jalan aja, kita ingin lalu lintas itu yang tadi tidak tertib jadi tertib. Kita bikin undang-undangnya. Berarti kan kita ada keinginan kita merekayasa masyarakat. Dia tidak hanya sekedar ngikuti masyarakat, maunya kemana. Tapi masyarakat harus diarahkan ngikuti hukum. Nah, ketika masyarakat diarah ngikuti hukum, kita sudah meninggalkan mazhab sejarah pasti. Jadi, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu harus kita baca sebagai nilai-nilai yang luhur. Nilai-nilai yang punya virtue. Kalau dilestarikan, dia punya nilai tambah. Orang menyebutnya nilai-nilai yang adiluhung. Nah, itu penting untuk dilestarikan, tetapi bukan sembarangan gitu, tanpa ada dasar historisnya. Nah, itu tantangan terbesar sebetulnya, Pak
Amir. Ketika kita mengatakan KUHP kita itu nanti harus mulai mengadopsi ajaran perbuatan melawan hukum material, bukan lagi yang formal lagi. Nah, itu menjadi tantangan bagaimana nanti para hakim kita bisa menginterpretasikan bahwa orang ini layak dihukum karena melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kan tadi ada catatan tentang kekurangan dari mazhab sejarah, yaitu ada kemungkinan hidupnya ideologi-ideologi yang ekstrim. Karena mengatasnamakan Vogt tadi ya. Akhirnya udah kita percayakan aja deh, Vogt itu ditentukan oleh penguasa. Itu kan jawaban Pukta sebetulnya. Ketika ditanya orang, Anda penganut mazhab sejarah. Terus, siapa yang harus merumuskan Vogt? Nah, ketika Pukta mengatakan Vogt itu dirumuskan oleh penguasa, terus apa bedanya dengan penganut positivisme hukum yang mengatakan hukum dibuat oleh penguasa juga? Kan akhirnya jadi begitu pertanyaan orang. Akan berbalik begitu. Ya, Ya, baik Prof. silakan kalau ada. Di sini ada 6 penanya lagi, tapi dari 6 penanya, 5 penanya sudah mencatatkan pertanyaannya di chatting. Mungkin kalau kita tidak keburu waktunya, kita bisa kirim via WA group jawabannya. Saya akan coba bacakan pertanyaan dari Pak Adira. Pak Adira, dalam beberapa kasus, tradisi masyarakat lokal dinyatakan bertentangan dengan KUHP nasional. Menurut teori von Savigny, bagaimana sebagian negara mengakomodasi Volksgeist lokal dalam sistem hukum formal? Ya sebenarnya sederhana saja, jangan berlakukan menjadi hukum nasional. Jadi kalau Volksgeist itu ada pada satu konteks masyarakat tertentu, batasi aturannya di masyarakat itu saja. Hakim-hakim yang mengadili kasus-kasus pada masyarakat adat tertentu harus benar-benar memahami bagaimana hukum itu hidup di masyarakatnya. Memang ada pikiran kalau bisa hakim yang mengadili itu hakim yang sudah lama tinggal di situ. Syukur-syukur kalau dia punya latar belakang adat kultural yang sama gitu. Nah, ini kalau dalam common law kan diatasi dengan juri ya. Juri itu diambil dari masyarakat setempat. Jadi mereka mengadili faktanya menjadi semacam tameng atau filter bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Nah, kalau di tempat kita kan nggak ada. Karena nggak ada, biasanya kita ambil melalui para ahli, keterangan ahli itu bisa juga. Ya, ahlinya itu ahli masyarakat adat setempat. Bagaimana mereka memahami cara berpikir masyarakat setempat. Itu bisa digali melalui keterangan-keterangan ahli. Sebagai filter ya, jadi hakim tidak salah memahaminya. Nah, ketika bikin undang-undang ya jangan dijadikan undang-undang nasional kalau memang ternyata itu belum digarap. Ya, harus dikemas dulu. Hukum adat itu punya potensi untuk memberi kontribusi bagi hukum nasional. Tapi harus dimodifikasi supaya itu berlaku bagi masyarakat yang cross kultural gitu ya. Yang berbeda itu bisa nangkep gitu. Dan memahami nilai keindahannya dari pesan-pesan moral yang ada pada satu tradisi tertentu. Itu maksud saya. Jadi jangan tidak digarap sama sekali ya, harus ada penggarapan ilmiahnya. Pak Kusnu itu pernah bilang, Muhammad Kusnu ya, ahli hukum adat kita, mengatakan bahwa hukum adat itu bisa menjadi fondasi dari hukum nasional, tapi harus digarap dengan ilmu hukum adat gitu. Ilmu hukum adat itu ilmu hukum yang tidak lagi hanya sekedar menjadikan dia simpel saja gitu, hanya belajar ilmu budaya, tapi harus masuk ke ilmu hukumnya. Jadi dimensi-dimensi dogmatikanya masuk, teori hukumnya masuk, filsafat hukumnya masuk. Dikemas, akhirnya kita ketemu ada asas-asas yang menurut kita bagus sekali gitu. Sama seperti kita mengangkat misalnya kontrak karya misalnya. Itu menjadi fondasi bagi kita bahkan sampai tingkat internasional. Itu kan sesuatu yang membanggakan kan, berangkat dari cara masyarakat adat kita itu bertransaksi. Gitu kira-kira. Dan akhirnya mewarnai dalam hukum pertambangan. Itu kan satu sukses story ya. Bagaimana hukum adat bisa dipakai. Dan kita tidak bisa menghindari. Begitu bicara masa sejarah, kita kalau merefleksikan kepada kondisi di Indonesia, kita akan berbicara tentang eksistensi dan keberlanjutan dari kehidupan hukum adat kita. Gitu. Baik, Prof.
Oke, kita bisa ke pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Pak Hipka. Oke, pertanyaan Pak Hipka. Mengapa Hans Kelsen lebih terkenal daripada Savigny? Bagaimana keterkaitan keduanya padahal sama-sama dari Jerman? Ya, dulu tuh pasti Konfederasi Jerman. Tapi kemudian kan pecah. Kelsen tuh Austria. Walaupun Austria dulu adalah bagian dari Konfederasi ya, Jerman. Bahasanya pasti sama. Dia beda. Bapak konstitusi Austria itu ya Kelsen gitu. Nah, kenapa Kelsen lebih dikenal ya karena perjalanan Kelsen jauh lebih mendunia ya. Dia dikenal di banyak tempat, menjadi visiting lecturer di mana-mana, buku-bukunya banyak dikutip. Beda dengan Savigny gitu. Savigny itu menulis di era yang jauh lebih lebih lama, bahkan sebelum Jerman ada gitu. Jadi eranya itu pasti lebih kekinian Kelsen. Jadi lebih nyambung lah dengan era kita. Kalau Savigny, kalau kita baca buku-buku dia, itu pasti buku-buku di era ketika Jerman masih kacau, belum mengenal ada negara nasional Jerman. Jadi ada perbedaan seperti itu. Sehingga wajar kalau Kelsen lebih diterima cara berpikirnya. Apalagi ketika kita bicara hukum dalam makna peraturan perundang-undangan itu ada hierarkinya. Nah, cara berpikir hierarkis oleh orang hukum itu kan pikiran yang sangat bisa diterima kan, bahwa ada norm itu atau norma itu berjenjang-jenjang. Itu pasti kan pikiran yang wajar kita terima. Dalam norma apa saja, tidak hanya norma hukum loh, maksudnya hukum negara. Norma agama aja kita ada jenjangnya kan. Misalnya Al-Quran dengan hadis itu pasti mana yang lebih tinggi kita tahu. Itu kan menunjukkan ada jenjang dalam norma. Kita bisa terima itu. Nah, karena bisa diterima lebih luas, maka dia menjadi paradigma. Kita nyebutnya paradigm. Nah, kalau kita bicara paradigma hukum zaman modern itu hanya ada dua. Yang pertama, positivisme hukum. Yang kedua, utilitarianisme. Dua paradigma yang penting ya dalam era modern. Jadi alasannya tadi ya, dia lebih dekat dengan era kita, kemudian dia menjadi pendukung dari paradigma yang hidup di zaman modern. Jadi ketika bicara Kelsen, kita pasti berpikir ini adalah penganut dari teori positivisme hukum yang murni, gitu. Pure norm theory of law, dengan teori jenjangnya, dan semuanya itu dipakai dalam membuat sistem hukum kita menjadi lebih rasional. Nah, mazhab sejarah itu lebih romantis. Romantis itu bicara masa lalu. Nah, masyarakat yang makin modern itu makin kurang romantis lah kira-kira dalam berhukum. Ya, tetapi bukan berarti tidak berguna ya. Aliran berpikir seperti ini penting untuk menunjukkan bahwa hukum tidak boleh tercerabut dari budayanya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Prof. Saya masih ingat seperti yang Prof sempat ceritakan dulu, kalau mazhab sejarah itu seperti orang naik kuda tapi duduknya di belakang ya. Matanya Ya, melihat ke belakang. seperti orang naik naik apalah delman atau apa tapi ngadep ke belakang seolah-olah membiarkan kemanapun dia dibawa begitu. Jadi whatever will be, kue sera-sera gitu ya. Kita nggak bisa membayangkan apa yang terjadi besok ya apa ya tergantung kemana harus dibawa gitu. Jadi pikirannya itu dia backward looking. Ini menarik. Kan saya mengatakan Savigny itu hidup di era yang sama dengan Hegel ya. Hegel itu dia membayangkan orang berjalan itu ada bintang pemandunya. Bintang pemandu itu kayak forward looking bagi dia, melihat ke depan. Nah, kalau kita murni mengikuti mazhab sejarah, cara berpikir Savigny, kita nggak boleh forward looking, kita harus backward looking. Melihat bagaimana akarnya dulu kita, nah itu yang kita jadikan sebagai Vogt justru. Jadi menarik kan, Vogt-nya itu ditaruh di belakang justru, bukan ditaruh di depan. Ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Pak Titus. Ya, selamat malam, Pak Moderator. Silakan. Ya, Prof, sebelumnya saya terima kasih atas penjelasannya, sangat runtut sekali tadi dan inspiratif. Pertanyaan saya tadi sudah dijawab sama Prof sebetulnya, tapi saya mau tanya saja, kalau kita sebagai penggiat hukum, Prof, itu bagaimana semangat dari Savigny ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maksudnya pada saat kita membela seorang klien atau pada saat di persidangan gitu. Itu saja, Prof, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya. Ya, kalau misalnya kasus yang dihadapi itu sangat kental dengan aspek budaya lokal, Pak, atau berdimensi primordial. Primordial itu maksudnya terkait ke agama, suku gitu ya. Kan ada aja kasus-kasus kayak gitu kan muncul.
Misalnya membela masyarakat yang sedang memperjuangkan tanah hak wilayahnya, misalnya gitu. Mazhab sejarah relevan untuk dijadikan sebagai pijakan kita. Itu ya. Jadi yang dilawan itu, mazhab sejarah itu melawan sebetulnya hukum negara, state law. Nah, state law itu kan kodifikasi tadi. Kodifikasi itu kalau kita bicara isu yang hidup di era Syafiqi ya, karena dia menentang kodifikasi yang cepat kan. Tapi kalau kita kaitkan dengan sekarang, mungkin tidak selalu harus kodifikasi maksudnya. Tapi lebih ke legislasi atau regulasi yang bersifat top down tadi. Itu yang ditentang. Karena dianggap itu seperti memberangus aspek-aspek historis gitu. Kan kalau kita bicara hukum negara, itu seringkali kan ahistoris, Pak. Ada A-nya ya. Ahistoris itu maksudnya dia kehilangan jati diri kesejarahannya gitu. Masyarakat seperti kehilangan jejak. Itu berbahaya kalau kita tidak mencoba melihat aspek kontekstualitasnya. Nah, di era modern ini ada kemungkinan, apalagi di era digital ya, kita gampang sekali terpengaruh dengan cara belajar kita. Banyak anak-anak muda kita belajar ke luar negeri, begitu pulang ke Indonesia, dia menduduki jabatan tertentu, lalu berpikirnya malah udah ngikuti aja apa yang sudah ada di Amerika, apa yang ada di Inggris misalnya, di Prancis, karena menganggap itu yang dia pelajari dulu, dipakai begitu saja, ya repot. Itu akan terjadi semacam gejolak ya, yang bisa berbahaya. Kalau tidak ada semacam wisdom ya, kebijaksanaan itu akan berbahaya. Tapi kalau dilengkapi dengan kebijaksanaan, sikap menghargai itu jadi indah, Pak. Saya bisa tunjukkan misalnya undang-undang dasar kita. Para pembentuk undang-undang dasar kita itu kan para pendiri negara ini. Bagaimana perdebatan misalnya untuk memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia. Para pendiri bangsa kita yang pernah belajar di Belanda atau punya referensi di Eropa itu pengen masukin itu. Tapi sebagian mengatakan jangan, karena itu punya kecenderungan akan keluar dari sosialisme gitu ya, lebih liberal, karena pandangan zaman itu hak asasi manusia itu liberal. Nah, komprominya kan indah. Muncullah pasal 33 misalnya di Undang-Undang Dasar kita. Itu kompromi dari tokoh-tokoh yang menginginkan hak-hak itu dimunculkan, ada yang mengatakan direm dulu karena masyarakat kita mungkin belum siap. Tidak ada yang saling ingin mendahului ya, tapi semua mengakomodasi itu. Itu terjadi, Undang-Undang Dasar kita menjadi bagus ketika itu ya. Walaupun kita tahu pasal-pasalnya simpel gitu, tapi relatif bagus hasilnya. Itu maksudnya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Selamat malam. Sama, Pak Titus. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Adira. Pak Adira tadi sudah sempat bertanya, mungkin bisa open mic saja Pak, menanggapi pertanyaan yang ini. Ya, baik. Terima kasih Prof atas materinya. Tapi izin nggak bisa open cam ya. Ya, Ya. Jadi pertanyaan saya adalah apakah kodifikasi dan Volgas itu bisa dijadikan satu, dan apakah Volgas itu bisa dibuat standarisasinya? Terima kasih Prof. Kalau kita ditanya itu pertanyaan yang sulit ya. Itu pertanyaan yang sulit karena itu juga membuat Syafiqi dengan pengikutnya agak terpojok sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu. Karena kalau dikatakan bahwa Volgas itu berasal dari satu ibu yang sama misalnya. Tadi kan pertanyaan sama itu diajukan kalau nggak salah oleh Pak siapa tadi. Ibu yang sama, hukum Romawi klasik. Loh, kenapa bisa mengalami divergensi gitu. Nah, divergensinya berarti dipengaruhi oleh proses setelah Volgas dong. Nah, kalau proses setelah Volgas itu mempengaruhi Volgas, apakah itu masih tetap perlu diikuti Volgas itu? Jadi dengan kata lain, Volgas itu satu titik pandang yang bergerak atau yang tetap? Itu kan pertanyaan yang penting, dijawab dulu. Jadi kalau misalnya saya membayangkan begini, Jerman itu menganggap hukum Romawi klasik itu menyerupakan Volgasnya mereka. Jadi perjalanan hukum Jerman harusnya sama. Tapi kan tadi hukum Perancis juga sama. Loh, kenapa tidak bisa ditransplantasi saja hukum Perancis itu biar cepat menjadi KUH Perdata Jerman, tinggal ditranslasi bahasanya menjadi bahasa Jerman, kan selesai. Toh Volgasnya sama. Tapi kan Syafiqi ini mengatakan enggak dong, Volgasnya bisa Volgas dalam arti hukum klasik Romawinya sama. Tapi kan perjalanan setelah itu berbeda. Nah, kalau perjalanan setelah itu berbeda, berarti Volgas yang dianggap sama itu menjadi tidak sama lagi dong. Artinya Volgas itu bergerak. Ketika masyarakat berubah, dia ikut bergerak. Sama seperti gini, kalau teman-teman misalnya duduk di gerbong paling terakhir kereta api, menggunakan cara berpikir mazhab sejarah, itu kan tadi kita duduk di gerbong paling belakang, tapi mata kita menghadap ke arah rel yang sudah dilewati.
pandangan kita terhadap rel terjauh itu kan sebatas mata kita memandang kan. Dan itu kan bergerak terus. Ada titik akhir yang bisa kita lihat. Dengan demikian berarti fog gas dalam mazhab sejarah juga backward looking yang bergerak gitu. Nah, itu membutuhkan penelitian yang terus-menerus kan, tidak bisa selesai. Ikuti perjalanannya itu, ambil titik dasarnya sebagai pijakan awal, tapi kemudian itu terus-menerus diikuti. Jadi ada semacam penelitian berkelanjutan. Jadi belajar hukum dengan demikian, kalau kita ngikuti cara berpikirnya von Savigny, itu tidak cukup hanya belajar undang-undang akhirnya. Anda harus belajar antropologi hukum, Anda harus belajar sosiologi hukum, Anda harus belajar sejarah hukumnya, bahkan bahasa setempat itu dipelajari ketika mencoba mengadili misalnya kasus-kasus yang sangat pluralistis ya, ada cross culture dan sebagainya. Mendatangkan ahli-ahli hukum adatnya. Kalau perlu serahkan ke peradilan adatnya yang mengadili, tidak harus diambil alih oleh peradilan negara. Hidupkan itu. Itu kira-kira ya jawabannya. Tolak ukurnya apa? Tidak ada yang kuantitatif. Pukta menawarkan tadi ya, pelajari melalui praktek peradilannya kata dia. Nah, jadi dia kembali kayak gayanya common law kan, berarti ikuti, ditrace bagaimana presiden dari peradilan yang satu dengan peradilan yang lain itu berlaku. Nah, syukur kalau negara itu rapi ya mengarsipnya. Nah, negara kita kan nggak terlalu rapi itu ngarsipin itu. Ya, Prof. Izin Prof memberi info, ada di dalam diskusi kita hari ini juga ada Pak Tristam Pascal Mulyono, PhD. Monggo Pak Tristam, kalau ada yang mau dikomentari. Sayang kalau nggak berbagi. Terus ikut ngomong toh. Ya, menarik kalau mengaitkan Savigny pada pemikiran hukum adat ya. Sekalipun strainnya mungkin nggak mirip-mirip amat, karena Savigny itu betul-betul anti kodifikasi, anti hukum tertulis dan seterusnya ya. Dia menyatakan teorinya betul-betul sebagai perlawanan terhadap upaya kodifikasi. Sementara kalau hukum adat di Indonesia itu tahun-tahun tertentu masih ada semangat mempelajari, maka kita bisa lihat misalnya tahun 50-an itu banyak sekali teori tentang hubungan hukum adat dan Islam, misalnya teori resepsi dan seterusnya. Tapi sekarang teori-teori itu mati ya, jadi kayak konservasi aja. Dulu pernah ada, kemudian Kusno itu berteori, oke, hukum adat mengandung kearifan, tapi cukup sebagai prinsip, tapi hukum adat yang aslinya, yang benar ada di masyarakat, mari kita tinggalkan karena cara berpikirnya tidak cocok dengan Indonesia yang perlu modernisasi. Jadi, jadi kalau kita melihat hukum adat, perkembangan hukum adat dari kacamata Savigny, ya nggak pas-pas amat ya, karena Savigny dalam konteksnya itu betul-betul bercerita tentang mari kita bedakan diri dari Prancis yang eh, mulai kodifikasi. Sekalipun Savigny di Jerman sendiri kalah ya. 10 tahun kemudian Jerman toh kodifikasi. Ya. Nah, Indonesia ya cara berpikir kita campur aduk antara cara berpikir Belanda, cara berpikir hukum Islam, dan cara berpikir yang sangat tradisional dan romantis. Tapi terkait dengan hukum adat kita masih sangat romantis ya. Menganggap hukum adat itu pasti arif, pasti dan seterusnya, lupa bahwa hukum adat itu juga bisa sangat diskriminatif, terutama pada perempuan dan anak ya. Karena hukum adat bisa juga melestarikan sistem patriarki yang sangat buruk buat perempuan. Jadi seberapa jauh kemudian dengan meminjam Savigny kita bisa belajar, kalau gitu hukum adat di Indonesia itu yang mana ya? Apakah perlu digeneralisir atau betul-betul kita hanya bisa bicara yang lokal saja? Hukum adat Bali yang masih ada di desa-desa adat, atau hukum adat yang kemudian menjadi juga suatu rekayasa ketika hukum desa adatnya ada di kota ya. Jadi agak susah juga kemudian kita menggunakan cara berpikir Savigny untuk menelusuri pemikiran hukum adat di Indonesia seperti apa sih.
Karena misalnya tadi yang masih ramah adalah eh, yang dari Surabaya UNER itu tadi, eh, lupa tadi siapa namanya ya? Eh, Sud. Tapi misalnya Bu Maria itu berkaitan dengan hukum tanah, tidak terlalu suka dengan hukum adat ya. Hukum adat dianggap Yono ya. mengganggu modernisasi hukum pertanahan. Dan di kajian hukum pertanahan itu kencang sekali. Bahkan kita juga sangat dipengaruhi ide dari World Bank yang penting sertifikasi. Maka program sertifikasi akan sekaligus menggerus keberadaan hukum adat dalam kaitan dengan pertanahan. Itu kira-kira itulah karena mendadak ya jadi loncat kian kemari ya. Ya, Begitu Pak Sidarta tanggapan saya tentang ya, ya. Savigny. Ya, betul. Jadi kalaupun tidak pas-pas banget, tapi sebetulnya para eksponen pendukung hukum adat tidak punya pilihan terhadap aliran berpikir yang lain kecuali masa sejarah sebetulnya untuk menunjukkan bahwa hukum adat itu punya daya eksistensi. Ya dari mana eksistensinya? Karena di sejarah gitu. Jadi Betul, betul, ya artinya akar akar pijakannya tetap sama walaupun kondisi di Jerman sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia. Saya tahu itu. Dan Safik ini betul pada akhirnya juga pikiran dia harus menyerah juga terhadap gerakan badai bukan gelombang kodifikasi yang terjadi di Eropa ya. Dia melihat Swiss sudah hukum perdatanya sudah ada, negara-negara tetangga sudah ada, kok Jerman belum gitu. Itu juga menjadi semacam cara dari para pendukung Tibot ya untuk mengatakan jangan berlama-lama nih. Kalau Anda mengatakan bahwa Jerman belum saatnya, kapan saatnya gitu? Perlu cepat, kalau enggak kita ketinggalan dari negara lain gitu. Mereka lebih rasional, lebih pragmatis, kebutuhan mereka lebih terjawab dengan kodifikasi itu. Itu satu kemenangan akhirnya dari gerakan kodifikasi di Jerman. Kita bisa mengatakan bahwa kontribusi dari masa sejarah itu tetap ada. Jadi kalau teman-teman membaca KUH Perdata Jerman dengan KUH Perdata Perancis memang ada bedanya. Ya itu bisa jadi pokok bahasan kita nanti kalau kita ada waktu ya. Dan banyak yang mengatakan ya itu karena KUH Perdata Perancis itu berangkatnya dari Vogels yang berbeda dengan KUH Perdata Jerman. Jadi ada semacam pengakuan bahwa Van Savigny punya punya jasa loh untuk membuat perbedaan lah. Hal yang dianggap secara konseptual ada perbedaannya dengan KUH Perdata Perancis. Jadi kalau tidak diganggu-ganggu oleh Savigny, jangan-jangan tidak muncul gitu ya ciri karakteristik dari KUH Perdata Jerman itu. Nah, untuk hukum adat di Indonesia, saya pikir memang kita harus hati-hati tadi betul Pak. Jangan-jangan di antara para pengemuka hukum adat saja ada ketidaksepakatan di antara mereka bagaimana menafsirkannya gitu. Nilai-nilai yang dianggap baik itu. Hukum agraria itu kan salah satu dari area hukum yang dianggap paling kental dengan nuansa hukum adatnya. Itu kita harus akui ya. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Kalau kita pelajari sejarahnya pembentukan undang-undang pokok agraria kita, di situ terlihat bahwa ada keinginan justru untuk menyeragamkan bentuk-bentuk misalnya hak atas tanah gitu, supaya lebih bersifat kenasionalan itu lebih muncul. Dengan kata lain kan sebetulnya juga mencoba untuk menghilangkan pluralisme dalam hukum tanah kita yang cenderung lebih dekat ke hukum adat itu. Jadi hukum tanah versi barat coba untuk dikonversikan, hukum hak atas tanah adat juga dikonversikan menjadi hukum nasional. Itu kan menunjukkan pola seperti kodifikasi juga kan. Walaupun ini modelnya kita jadikan semacam unifikasi hukum tanah kita. Nah, model berpikir unifikatif itu kan jelas bertentangan dengan cara berpikir Savigny gitu. Seperti tidak menjadikan hukum kita itu hidup mengikuti masyarakat. Nah, itu menjadi pertanyaan kita ya dan menjadi refleksi yang menarik tentang
arti penting dari mazhab sejarah dalam melihat perkembangan hukum di Indonesia. Saya kira begitu sebagai penutup mungkin ya. Betul, Prof. Di sini masih ada 5 penanya lagi, tapi kita akan jawab melalui WAG. Bu Irma, Pak Jarot, Pak Jonathan, Pak Willy, Pak Karis. Mohon maaf pertanyaannya belum bisa dijawab karena waktu. Terima kasih banyak Prof. Sidarta atas pemaparannya. Terima kasih teman-teman atas kehadiran, atas partisipasinya. Mungkin kita bisa akhiri ya, Prof. Terima kasih, Prof. Yo, Terima kasih, Prof. Pak Tristam, makasih Pak Tristam. Terima kasih, Prof. Yo. Terima kasih, Prof.